warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada? Kali ini Suara Sriwijaya hadir kembali dalam 1 jam ke depan untuk membahas satu topik yang menarik dan juga menyenangkan untuk masyarakat Sumatera Selatan khususnya. Karena kita akan membahas terkait dengan pemutihan pajak dan denda SWDK LLJ kendaraan bermotor. Untuk membahas topik ini sudah hadir di studio TVRI Sumatera Selatan kedua narasumber kita yang memang berkompeten di bidangnya. Dan mereka dan sudah hadir di sini Kepala Bapenda Provinsi Sumatera Selatan. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu Dr. Anda Haja Neng Muhaiba MM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu hari ini? Sehat, alhamdulillah. Selalu sehat pasti Ibu. Insya Allah. Dan juga sudah hadir di sini, ini kedatangan kedua kali sepertinya dengan sini Pak. Kepala PT Jasara Harja Cabang Sumatera Selatan, Bapak Haji Abu Bakar Al-Jufri SE. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mas Pio, sehat? Sehat juga. Alhamdulillah. Tentunya kita akan membahas terkait dengan ini pemutihan pajak dan denda SWDK LLJ kendaraan bermotor yang memang akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentunya dengan Jasara Harja dan juga Bapenda mungkin sampai akhir Desember nanti akan dilakukan. Untuk itu saya ingin ke Bu Neng terlebih dahulu. Ini Bu Neng, ini saya ingin aja terkait dengan Bapenda Provinsi Sumatera Selatan ini, kalau kita berbicara ini tugas dan fungsinya itu seperti apa Ibu? Jadi Bapenda Provinsi Sumatera Selatan ini sebagai koordinator pendapatan. Jadi semua jenis pendapatan itu di bawah koordinator Bapenda Provinsi Sumatera Selatan. Namun Bapenda Provinsi Sumatera Selatan mempunyai fungsi sesuai dengan Undang-Undang 28. Ada 5 jenis pajak. Itu ada pajak kendaraan bermotor yang paling akrab kita didengar di telinga kita, kemudian dia balik nama kendaraan bermotor, kemudian ada pajak bahan bakar kendaraan bermotor, kemudian ada pajak air permukaan, dan yang terakhir pajak rokok. Itu yang menjadi tupoksinya Bapenda. Kalau yang seperti retribusi atau dari BUMD itu Bapenda sebagai koordinator. Baik, itu adalah fungsi utama tadi 5 pajak tadi. Ya. Nah ini berkaitan dengan program pemutihan pajak dan denda SWDK LLJ kendaraan bermotor, sudah hadir juga Jasara Harja. Ya, Mas Pio. Nah, Jasara Harja sendiri kalau tugas dan fungsi pokoknya dalam hal ini apa Pak? Jasara Harja ditugas pemerintah untuk melaksanakan 2 undang. Yang pertama-tama Undang-Undang Nomor 33 atau 64 memberikan jaminan perlindungan kepada penumpang alat angkutan umum darat, laut dan udara, termasuk kereta api. Yang kedua sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 34 tahun 64 memberikan jaminan perlindungan kepada korban kecelakaan atas jalan. Jadi dua undang-undang nih yang tugas ke Jasara Harja nih, memberikan santunan perlindungan. Baik, ini kalau diundang antara Bapenda dan Jasara Harja, koordinasi antara kedua instansi ini seperti apa sebetulnya Pak terjadi? Ibu kita seperti diketahui dahulunya Jasara Harja berdiri sendiri, Bapenda berdiri sendiri, kepolisian berdiri sendiri. Kemudian di tahun 1993 kalau tidak salah itu ada Imbes. Tahun 77 ya. Ada Imbes yang menjadikan kita menjadi kantor bersama namanya Samsat. Oh baik, jadi Samsat itu adalah gabungan dari kepolisian, Bapenda dan juga Jasara Harja. Iya, jadi itu kemudian sekarang diperbaharui dengan Perpres nomor 15 ya tahun 2017. Itu keberadaan mengapa kita ada di satu kantor bersama. Jasara Harja, Bapenda, dan kepolisian. Baik, karena fungsinya tadi adalah mengumpulkan pajak tadi juga memberikan perlindungan tadi ya Pak ya pada masyarakat. Nah, Jasara Harja sendiri di kantor Samsat itu berfungsi sebagai apa? Jasara Harja di kantor Samsat melakukan 2 pengutipan. Yang pertama sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 64 mengutip yang namanya SWDK-LLJ, sumbangan wajib dana kecelakaan lintas jalan. Nah, gunanya untuk korban kecelakaan yang terjadi di jalan raya. Baik, kalau Bapenda, fungsi di Samsatnya seperti apa? Seperti tadi sudah saya jelaskan di Undang-Undang 28 2009 itu ada 5 jenis pajak, di antaranya ada PKB dan BPNKB. Itu keberadaannya di Samsat. Baik. Iya. Jadi memang ada dari 5 tadi ada 2-nya tadi yang memang dilakukan pemutihan di kantor Samsat tadi. Itulah kenapa Jasara Harja dan Bapenda hadir di sini karena ada koordinasinya. Nah ini terkait dengan pemutihan pajak dan denda SWDK LLJ kendaraan bermotor. Sebelum kita bahas lebih jauh, ini ada kabar baik tentunya untuk masyarakat. Kenapa sebetulnya alasan pemerintah memberikan stimulus pemutihan ini sendiri? Ibu Neng. Seperti kita ketahui, sejak 2019 kita terkena pandemi, di mana masyarakat kita
terutama yang ekonomi menengah ke bawah itu cukup sulit untuk dari penghasilannya banyak yang di PHK dan segala macam. Maka itu pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di bawah kepemimpinan Bapak Aji Hermanderu dan Bapak Mawardi Yahya sudah 2 kali sebenarnya memberikan keringanan pajak di tahun 2020 itu lebih besar lagi ya Pak. 5 bulan ya. 5 bulan. 5 bulan ya, Iya. karena memang, di sana kita betul. kemarin di samping pembebasan denda dan bunga juga pokok pajak bahkan juga dibebaskan, kemudian BBN juga dibebaskan di tahun 2020. Nah, di tahun ini melalui Pergub 21 tahun 2020 kita melaksanakan 2021 kita melaksanakan lagi program pemutihan yang sekarang sedang berlangsung itu mulai 1 Oktober sampai akhir Desember. Pemutihan apa saja itu? Yang pertama itu adalah pembebasan denda dan bunga, kemudian ada pajak progresif. Nah, pajak progresif ini memang pemutihan yang tidak lazim dilakukan di Indonesia sebenarnya, tetapi Gubernur sesuai dengan Undang-Undang 28. Baik, izin Ibu nih kita angkat telepon terlebih dahulu. Ini ada telepon yang masuk siap. dari luar kita. Halo, dengan siapa di mana? Baik, halo, dengan siapa di mana? Halo, ini Ya. dengan Darman di Pagar Alam. Ya, baik, Bapak Dharma di Pagar Alam. Dengan Darman di Pagar Alam. Ya, silakan dengan pertanyaannya. Ingin nanya nih Pak, Baik, silakan Bapak Dharma. mau nanya masalahnya ada pemutihan. Apakah pemutihan BBM juga nih Pak? Diulangi kembali agak kurang terdengar. Pemutihan BBM. BBN. BBN ya. Iya, Ini ya. BBN. Baik, terima kasih. Itu saja, Pak. Ya, baik. Terima kasih Bapak Dharma dari Kota Pagar Alam. Pemutihan biaya balik nama apa juga Pak? Baik, dia balik nama. Terima kasih Bapak Darman. Nah, ini tadi berkaitan dengan yang dijelaskan oleh Boneng. Apakah BBN juga dilakukan Untuk pemutihan? BBN itu sudah kita lakukan pemutihan di tahun lalu Pak, di tahun 2020 Pak Darman. Sehingga di tahun ini pemutihan yang kita lakukan hanya di pembebasan denda dan bunga, kemudian pajak progresif. Jadi pajak progresif itu apabila Pak Darman ya mempunyai kendaraan lebih dari 1 maka akan terkena pajak progresif. Nah, untuk sekarang dengan pemutihan ini Bapak walaupun kendaraannya 3, 4 silakan membayar normal seperti biasa, tidak dikenakan pajak progresif. Baik, itu. Jadi biaya balik nama tetap dibayarnya Dia seperti balik biasa. nama tetap seperti biasa. Cuma dendanya yang dihapus. Dendanya aja dihapus, Iya. denda BBN, denda PKB, bunganya juga dihapus. Baik, Pak Abu Bakar, terkait dengan pemutihan pajak ini sendiri, apa yang sebetulnya diharapkan oleh pemerintah? Yang pasti Mas Pio bahwa kita ingin membantu masyarakat dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar yang namanya PKB dan SWDKJD Samsat. Tentunya dengan adanya pandemi COVID, mudah-mudahan dengan harapan masyarakat masih punya keinginan untuk membayar kewajibannya, membayar pajak kendaraan bermotor dan SWDKLJ. Nah tentunya ya kita akan mendukung programnya Pak Gubernur, seperti yang disampaikan oleh Bu Ning tadi, kita akan mendukung program Pak Gubernur terkait dengan pembebasan. Nah jasa itu juga memberikan pembebasan, yang dibebaskan dendanya, denda tahun lalu dan tahun-tahun lalu. Itu kita bebaskan. Tahun lalu dan tahun-tahun lalu. Jadi kalau Iya. udah lama nggak bayar udah aman Iya, pokoknya. dendanya nggak kena. gitu Nggak kan. kena denda. Pokoknya saja yang pajak dikut- aja iya, kena. betul. Pokok Baik. dasar harga. Betul. Baik, kita ada telepon lagi, kita angkat terlebih dahulu. Halo, dengan siapa di mana? Kilometer 6 semangat lagi. Baik, Pak Asrul dari Palembang. Silakan dengan pertanyaan Pak Asrul. Mohon maaf Ibu, saya mau tanya nih. Kami ini kena bencana pandemi ini. Kami punya mobil nak bayar pajaknya sampai 3.200.000-an, income kami bayar minus. Apa yang harus dibantu untuk masyarakat seperti kami? Itu lagi kepada Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa fungsi organda kira-kira yang bisa keterkaitan dengan Jiwasraya? Jiwasraya Harja, Bapak. Jasara harja. Jasa Raja, sorry. Ya, saya Iya, Pak. Karena kemarin juga saya dapat hadiah tapi belum saya ambil. Terima kasih. Mohon Baik. dijawab Ibu, pajaknya Bu, ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam. Bu, ini kalau secara singkat berarti minta keringanan pokok pajak Bu sebetulnya. Apakah memang pemerintah memberikan keringanan? Iya,
Pak, untuk peringanan pokok pajak di tahun lalu pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Gubernur sudah melakukan itu untuk program di tahun 2020. Tidak mungkin kita lakukan lagi di tahun ini. Makanya di tahun ini kita melakukan keringanan di pajak progresif. Kalau masalah pajak kata Bapak 3.200.000 itu kalau untuk pajak itu sudah ada tarifnya, ketentuannya. Tidak bisa kalau ada kita, hitungannya kita sendiri. belanja kan bisa ditawar apa 2,5 juta saja atau bisa menghutang itu. Nah, kalau pajak kan tidak bisa. Tarifnya sudah jelas dan kami sebagai petugas di Bapenda Provinsi Sumatera Selatan tidak berhak untuk mengurangi tarif apa yang telah tertuang di aturan. Karena ditetapkan oleh menteri. Betul. Jadi kita tidak punya wewenang untuk melakukan pemotongan pokok pajak ya. Iya. Kecuali tadi. Ya, Gubernur dalam hal ini kepala daerah itu di Undang-Undang 28 punya kewenangan meringankan. Itulah namanya program pemutihan, meringankan, menghapus atau mengurangi. Nah, Pak Gubernur, Pak Herman Deru semenjak kepemimpinan beliau baru 3 tahun loh, sudah 2 kali melakukan program peringanan ini. Ini sudah sangat luar biasa. Pak Gubernur memikirkan masyarakatnya yang sedang terkena dampak pandemi. Jangan sampai jadi pajak ini juga memberatkan sebetulnya pada masyarakat ya, Bu. Iya, itu makanya Pak Gubernur mengambil program udah 2 kali dalam masa kepemimpinan 3 tahun. Biasanya kalau dalam 3 tahun sekali lah mungkin ya gubernur lain. Kadang-kadang 5 tahun pun belum tentu sekali. Belum tentu sekali. Memikirkan sekali masyarakat. Terima kasih Bu Neng. Ini tadi terkait dengan pertanyaan tadi Pak Organda. Baik, terkait dengan Organda ya. Betul. Memang Jasa Raharja punya hubungan emosional dengan Organda. Karena Organda itu membawahi angkutan umum. Angkutan umum ya. Angkutan umum itulah ada organisasi namanya Organda. Nah, terkait dengan fungsi Jasa Raharja di Samsat, itu tadi mengutip yang namanya SWDKLJ sumbangan wajib dana kecelakaan atas jalan. Gunanya untuk orang yang ditabrak. Baik. Gitu. Jadi kalau Organda, hubungan kita dengan Organda terkait dengan angkutan umum. Bagaimana memastikan semua angkutan umum yang ada di Sumsel, yang ada di NKRI dijamin oleh Jasa Raharja. Seperti itu. Baik, jadi memang itu tadi jawaban dari Jasa Raharja. Ada memang hubungan emosional ya antara Jasa Raharja dengan Organda untuk memastikan itu ya Pak? Iya, karena Organda itu adalah wadah angkutan umum secara nasional. Baik, kita ke Bu Neng lagi ini terkait dengan pajak yang diberikan tadi biaya balik nama dan sebagainya, itu kan ada denda yang dikurangi Bu, seperti itu. Dendanya dihilangkan, iya, dendanya dihilangi bahkan benar. seperti itu. Nah, ketika denda ini lebih dari 1 tahun misalnya, apakah juga tahun-tahun belakang juga dikurangi atau dihilangkan? Dihilangkan. Untuk denda bunga itu tidak ada. Jadi kalau ada denda, ada bunga itu hanya membayar pokok saja di tahun ini. Baik. Kalau rata-rata denda itu berapa, Bu? Denda itu kan ada undang-undangnya. Dia kan 25% denda. Kemudian ditambah bunga nanti naik 2% gitu. Oh, setiap bulannya. SWDKLJ kan? Sama, Bapak? Ya, kalau SWDKLJ itu menunggak 1 hari sampai dengan 3 bulan. Itu hanya 20%. Nah, 3 bulan sampai dengan 6 bulan itu 50%. Ya, nah, sampai dengan 9 bulan itu 75%. Kalau 1 tahun itu 100%. Nah, dendanya juga progresif dendanya. Baik, jadi memang ada kenaikan peningkatan denda itu sendiri ya Pak? Ya, dendanya tarifnya nggak semerata, jadi dendanya persentase. Tergantung jangka waktu, tunggakannya berapa lama. Baik, ini kalau berbicara tentang pajak, sebelum kita mengajak masyarakat untuk membayar pajak, masyarakat juga ingin tahu sebetulnya dana ini digunakan untuk apa? Dan SWDKLJ itu nanti untuk apa? Nah, akan kita bahas usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pandemi COVID ini kita jadikan momentum untuk melakukan percepatan transformasi digital. Era TV digital ini sudah di depan mata. Yang penting untuk masyarakat itu kualitas siarannya bagus. Bagi industri televisi itu sendiri atau penyiaran itu sendiri, agar segmentasi pasarnya nggak tergerus. Sejarah panjang dunia penyiaran diawali dengan hal yang sederhana, yaitu informasi. Semula informasi tersampaikan hanya didengar. Seiring waktu perkembangannya, informasi tidak hanya dapat didengar, melainkan dapat dilihat asal kejadian informasi itu melalui pesawat televisi. Pada tahun 1925, berdirilah Radio Batavia bentukan Hindia Belanda dalam menguasai informasi dan menjadi alat propaganda pada masa penjajahan di Indonesia.
melalui siaran yang terjadi pada tahun 1933 dipelopori oleh KGPAA Mangkunegoro ke-7 dengan mendirikan Solos Radio Vereniging atau SRV di Solo dan di Yogyakarta berdiri Radio Mafro. Siaran SRV untuk melawan siaran hiburan budaya barat dengan siaran kebudayaan asal Jawa Indonesia yang siarannya sampai seluruh Hindia Belanda. Dan sejak tahun itulah menjadi tonggak sejarah penetapan Hari Penyiaran Nasional. Pada tahun 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia dan di mana teks proklamasi tersiarkan ke pelosok negeri yang menyatakan Indonesia merdeka. Sejarah dari dunia televisi adalah pada tahun 1962, di mana TVRI sebagai televisi pertama Indonesia yang mengudara dan menyiarkan langsung pembukaan Asian Games keempat di Indonesia. Hingga saat ini, Hari Siaran Nasional telah menginjak masa 88 tahun sebagai saksi dunia penyiaran Indonesia. Sehingga perkembangan teknologi penyiaran menjadi faktor utama dalam menentukan kualitas penyiaran demi Indonesia maju. Namun masih banyak daerah yang tidak dapat ikut andil dalam pemerataan ekosistem dunia penyiarannya. Solusinya adalah analog switch off atau ASO. Penyiaran secara analog akan segera berakhir menuju era digital yang menyeluruh. Kementerian Kominfo adalah rumah TV digital. Bersama pihak terkait mewujudkan kesuksesan peralihan ESO menuju penyiaran digital. 2 November 2022 menjadi penting dan sejarah bersama era siaran nasional, yaitu berakhirnya masa siaran analog menuju era TV digital. Digitalisasi televisi menjadi kepentingan bersama. Meratanya siaran hingga ke pelosok negeri. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Menciptakan masa depan bangsa Indonesia yang lebih maju. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Sumatera Selatan hari ini. Kami mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di Dialog Interaktif di dapur yang tertera di bawah ini. Masih dengan dua narasumber kita, Kepala Bapenda Provinsi Sumatera Selatan dan juga Kepala Jasa Raharja Cabang Sumatera Selatan. Baik, ini kita ingin bertanya terkait dengan kalau masyarakat bilang, aduh saya disuruh bayar pajak, sebetulnya pajak ini digunakan untuk apa sih? Ini kayaknya Bundeng yang langsung semangat untuk jawab nih. Iya, memang itu sering menjadi pertanyaan. Baik. Kadang-kadang mereka juga salah persepsi duit pajak dikemanakan. Perlu kita ketahui, kita mau lewat itu melalui jalan umum, kemudian jembatan-jembatan, sarana-sarana umum yang dibangun oleh pemerintah itu dari uang hasil pajak yang dibayarkan oleh wajib-wajib pajak itu yang dititipkan masyarakat kepada pemerintah untuk ikut membangun, terutama kita di Sumatera Selatan ini dalam hal ini. Itu jadi semua sarana umum itu dibangun dari duit pajak. Jadi selangkah keluar rumah, ngijak aspal, itu harusnya sudah tahu itu adalah uang pajak. Uang pajak, iya. Dan masyarakat perlu ketahui juga sekarang kan pembayaran pajak di Samsat sudah tidak tunai lagi kan. Baik. Maksudnya mereka menyetorkan sendiri loh Pak, menyetorkan sendiri. Kita tidak sudah punya kasir kita pun, kasda kita pun sudah bank Sumsel. Jadi petugas Bapenda itu hanya menetapkan berapa ketetapan pajak sesuai dengan aturan di aplikasi yang tidak bisa tadi dikurangi atau ditawar-tawar. Sudah selesai ketetapan, mereka akan menyetor sendiri ke bank. Baik. Jadi tidak melalui petugas Samsat, baik Jasa Raharja maupun petugas
Bapenda. Sehingga kredibilitas dan bisa transparansi juga terlihat Iya, dengan jelas seperti iya, itu. Jadi benar. kalau ada stigma masyarakat itu pajak dikumpulkan untuk kepentingan tertentu itu salah besar ya Bu ya? Ya, Untuk kepentingan kepentingan tertentu tertentunya maksudnya kepentingan adalah umum. kepentingan personal. Pribadi, oh, tidak. Salah Ya. besar. By Itu sistem semua. By sistem Itu semua. sudah sistem semua. Sudah by sistem semua. Transparan pokoknya. Iya, transparan. Nah ini kalau Pak Abu Bakar terkait dengan SWD KLLJ itu digunakannya spesifiknya seperti apa Pak? SWD KLLJ dari kata-katanya SW, sumbangan wajib. Nah, sumbangan wajib ini dihimpun oleh Jasa Raja gunanya untuk menyantuni korban kecelakaan lalu jalan. Baik. Kalau misalnya ada pejalan kaki tabrak motor, tabrak mobil, tabrakan motor sama motor, tabrakan beruntun, itu dananya dihimpun dari SWD KLLJ. Baik. Tapi ketentuannya adalah dia harus tabrakan antara kendaraan dengan kendaraan. seperti Ya, itu, Pak. tentunya ada benturan dua buah kendaraan. Misalnya kendaraan bermotor, sepeda motor sama pejalan kaki. Nah, ada juga yang tidak dijamin oleh Jasa Raja, laka tunggal. Laka tunggal. Misalnya naik motor, ngantuk, nabrak trotoar. Gitu. Baik. Kita angkat telepon terlebih dahulu dari masyarakat. Halo, dengan siapa di mana? Baik, halo, dengan siapa di mana? Baik, kita akan coba untuk menghubungi kembali. Kita lanjutkan Pak, SWD KLLJ. tadi. Jadi gunanya SWD KLLJ itu untuk orang yang kita tabrak. Nah, kalau misalnya kita sebagai pengendara sepeda motor, pengendara mobil pribadi, laka tunggal, nabrak tembok, nabrak tiang listrik, atau misalnya kita jatuh ke jurang, itu di luar jaminan Jasa Raja. Baik. Berbeda dengan angkutan umum. Baik. Kalau angkutan umum di samping dibayar SW juga ada namanya bayarnya IW, iuran wajib. Itu digunakan untuk penumpang. Baik, tidak ada telepon masuk lagi. Halo, dengan siapa di mana? Halo, dengan siapa di mana? Ini suaranya kurang terdengar, mungkin ada jaringnya. Baik. Halo, dengan siapa di mana? Iya Pak, saya mau ada ditanyakan ini sedikit dengan narasumber. Baik, silakan Ibu. Devi. Bu Devi. Baik Pak, ini kan judulnya ini pemutihan pajak dan denda ya. Yang saya mau tanyakan, karena saya tadi tidak mengikuti dari awal, saya itu kan pajaknya kelupaan bayar. Jadi kemarin harus masih pajak itu 1 tahun, yang ke depan tuh 2022 1 tahun. Nah, yang masih pajak saya kan berarti 2 tahun nih. Iya. Apakah itu pemutihannya itu harus bayar 1 tahun atau tetap harus bayar 2 tahun dan dendanya aja yang yang dihilangkan? Terima kasih atas keterangannya. Selamat sore. Baik, silakan. Siapa yang menjawab? Iya, saya. Baik Bu Devi, atas pertanyaan Bu Devi tadi pajaknya mati 2 tahun. Betul. Sekarang mau bayar pajak gitu kan Bu. Jadi untuk pokoknya tetap dibayar 2 tahun untuk sekarang. Karena yang kita putihkan itu denda dan bunga. Tetapi denda dan bunga di tahun lalu yang Bu Devi terlambat itu tidak dikenakan. Baik. Dibebaskan. Jadi dia hanya membayar pokok tahun lalu dan tahun ini. Betul. Untuk pembebasan pokok sudah di tahun 2020 kemarin, barusan di tahun 2020. Baik, itu sayang. Ya. Berarti saya kurang dimanfaatkan sekali ya oleh masyarakat. Baik, tapi capaian realisasi pada tahun itu masyarakat juga menggunakan program itu banyak sekali. Banyak sekali, sampai antri kan, sampai viral. Antrinya sampai ke kantor saya, sampai kemana-mana. Makanya kita pasang-pasang tenda itu di tahun kemarin. Lumayan sekali itu. Baik, Antusias bantuan masyarakat. kepada pemerintah, dari pemerintah kepada Ya, masyarakat. karena di Sumsel itu kan terakhir tahun 2016 ya, Bu. Iya. Ya, udah berapa tahun Udah gitu. berapa tahun nggak pernah ada pemutihan? 2016 ada 4 tahun nggak Nah, pernah. Iya, tahun nggak pernah ada pemutihan. Makanya begitu pemutihan langsung Begitu ada diserbu. Wah. Mana program tahun kemarin cukup banyak. Program tahun kemarin denda dan bunga dibebaskan, kemudian pokok pajaknya Ada keringanan yang 5 tahun sebetulnya. hanya bayar 1 tahun, yang denda yang tunggak pajak 5 tahun hanya bayar 1 tahun dan tahun berjalan. Baik. Ya. Jangka waktu 5 bulan lagi Iya, panjang. kemudian BBN dibebaskan kemarin. Pada saat tahun Pada 2020. iya. Tapi kalau sekarang tentunya ekonomi sudah mulai bangkit. Semoga Iya. masyarakat sudah punya uang juga untuk membayar ya. Iya. Nah ini terkait dengan Ibu Devi tadi, memang tidak membayar denda di tahun berikutnya karena memang pada saat itu memang pada saatnya bayar. Jadi tidak ada denda yang Tidak ada denda dan bunganya dihapus. Oke. Hanya bayar pokok pajak saja. Baik, kita lanjutkan pada SWD KLLJ tadi. SWD KLLJ ini tadi kan ada satu kejadian nih. Kalau seandainya biar masyarakat lebih paham, ada baru-baru ini ada laka lantas seorang artis lah, public figure seperti itu. Nah itu mendapatkan jasa raja atau tidak? Kalau dalam Itu kecelakaan salah itu. satu kategorinya laka tunggal. Laka tunggal. Karena SW itu untuk orang yang ditabrak, yang dilanggar. Baik. Nah sehingga tidak ada lawannya, ya otomatis di luar jaminan jasa raja.
Baik. Tapi kalau misalnya ada benturan kendaraan bermotor sama-sama kendaraan bermotor, ada benturan, itu dijaper oleh Jasara Harja. Baik, walaupun itu berada di jalan tol, yang mana jalan tol ini memang jalan yang dijamin tentunya. Ya, jalan tol kan tidak memastikan bahwa Jasara Harja SW itu gunanya untuk orang yang kita tabrak. Baik. Untuk orang yang di luar kendaraan. Baik, Nah, berbeda dengan di jalan angkutan tol umum. atau di jalan apapun, pokoknya kalau ada jiwanya yang terkena, tetap dijamin ya, Pak? Laka tunggal. Baik. Kalau laka tunggal di luar jamin Jasara Harja. Yang dijamin Jasara Harja misalnya tabrakan beruntun. Ada lawan Ada lah. lawannya itu pasti. Baik, walaupun mungkin kecelakaannya disebabkan oleh mungkin lubang jalan seperti itu, apakah laka tunggal dijamin? Di luar jaminan Jasara Harja. Tetap di luar jaminan. jaminan Jasara. Karena SW itu namanya sumbangan wajib. Sumbang untuk orang. Baik. Untuk orang yang kita tabrak. Baik. Nah, berbeda dengan tabrakan dua sepeda motor atau kendaraan kan sama-sama bayar SW. Motornya si A bayar SW, si B bayar SW, sama-sama di cover seperti itu. Baik, tapi yang di-cover adalah yang terdampak seperti itu, yang ditabrak. Semuanya. Kalau tabrakan semuanya. semuanya ya, kalau ada benturan semua. Kalau misalnya 10 kendaraan beruntun di tol, semuanya di cover. Baik, sekali lagi saya jelaskan yang dijamin adalah jiwanya, bukan kendaraannya. Nah, berbeda dengan angkutan umum. Baik. Kalau angkutan umum apapun semua kasus kecelakaannya pasti dijamin. Baik laka tunggal. Mau laka tunggal, karena penumpang membayar namanya iuran wajib. Pada Baik, saat itu- kita bayar tiket, udah bayar yang namanya iuran wajib. Oh baik. Beda Jadi dengan SW. Oh baik, jadi berbeda dengan SPDKLJ. Iya. SPDKLJ ini dikutip langsung dari Samsat. ya Pak ya. Iya. Dan juga kalau seandainya masyarakat ingin tahu di mana sih Pak letak dari iurannya itu? Ada STNK Itu ada di nggak? STNK. Ada STNK nggak? Oh ini saya nggak bawa nih. Nggak bawa. STNK. Kata pajak Kalau- kelihatan. oh. Jadi ada kata-kata SWDKLLJ. Kecil sekali. Itu 1 tahun Satu sepeda motor tahunnya hanya Rp35.000. Rp35.000. Tapi itu dilanggar, nabrak pejalan kaki meninggal 50 juta. Beli rokok aja nggak Iya. cukup. Betul. Tapi kalau seandainya jangan juga kita berharap jadi 35 Waduh, ribu, iya. kita yang berharap jadinya ya 50 juta juga enggak. Tapi memang sebagai antisipasi kita untuk menjaga-jaga. Jadi sistemnya lebih kepada subsidi silang seperti itu ya Pak? Ya, jadi karena negara, pemerintah ingin memastikan bahwa jika terjadi kecelakaan di jalan raya itu di-cover oleh negara. Kalau dilihat preminya kecil sekali, Rp35.000 per tahun. Tapi dengan santunan 50 juta. Untuk mobil berapa Pak? Kalau untuk mobil pribadi Rp143.000 per tahun. Rp143.000 Iya, per tahun. 1 tahun. Kalau misalnya mobil pribadi nabrak orang di jalan raya 5 meninggal ya, 50 juta kali 50, 250 juta. 5-5-nya dibayar oleh negara? Dijamin negara semua. Untuk dijamin? Iya. Baik, itulah memang keringanan yang diberikan oleh pemerintah. Jadi tapi kalau seandainya berbicara tentang SPDKLLJ, masyarakat ini tidak tahu karena dikutip langsung dari pajak. Iya. Jadi kita tidak membayar terpisah seperti itu ya Pak ya? Sudah include. Iya. Sudah menggunakan sistem samsat. Iya. Pasti. Samsat sudah ada Begitu ada sistem. laka lantas, tabrakan, pasti di-cover oleh jasa. Yang tidak hanya laka tunggal saja. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan inovasi apa saja sebetulnya yang sudah menjadi bidang utama dari Jasara Harja dan juga Bapenda yang telah dilakukan untuk melayani masyarakat, khususnya masyarakat Sumatera Selatan. Akan kita hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Semua kita bangun, semua kita sentuh secara proporsional. Kita puas pasti melihatnya. Tapi kita tentu akan lebih puas kalau ini terpelihara. Dengan ada penerbangan dari Palembang ke Lubuk Linggau, benar-benar ngebantu Nian, cuma 1 jam mau sampai. Sumatera Selatan adalah mozaik dari ornamen kabupaten kota yang ada. Maka tidak satu pun di antara ornamen ini yang kita terbengkalaikan. Semua kita upayakan dengan moto Sumsel Maju untuk semua. Di masa-masa pandemi kayak gini, jangan lupa untuk rajin cuci tangan ya, Pak. Pak, hand sanitizer kita habis loh. Nanti jangan lupa beli ya. Tenang, Ma. Papa masih punya 1 lagi kok. Aman. Hai, sayang. Papa, jangan Ya? lupa jaga jarak ya, Pak. Iya, kalian berdua belajar ya? Iya. Ya udah, belajar yang benar ya. Ya. Papa tinggal dulu ya.
Tuh kan Pak, anaknya udah ingetin jaga jarak, maskernya juga jangan lupa dipakai dong. Makasih ya, Ma. Maskerku, maskermu melindungi kita. Ma, Pa, dengan menjaga jarak kita tetap bersatu. Sekarang siapa yang mau pakai hand sanitizer? COVID-19 dapat dicegah dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya. Kita masih akan membahas terkait dengan pemutihan pajak, namun kali ini kita akan membahas terkait dengan inovasi apa saja yang memang sudah dilakukan, terutama oleh kantor Samsat sendiri sebagai kantor gabungan antara Kepolisian, Jasara Harja, dan juga Bapenda dari Provinsi Sumatera Selatan. Saya ingin ke Bu Neng terlebih dahulu. Bu Neng, kalau lihat pengurusan dengan pemerintah rasanya sekarang sudah bukan stigma negatif lagi kalau orang bilang, aduh berurusan dengan pemerintah harusnya akan ribet. Tapi saya membuktikan sendiri ketika datang ke Samsat, ruang tunggunya sudah enak, terus ada TV juga yang memberikan pelayanan memang betul-betul nyaman. Apakah memang itu salah satu strategi untuk kita bisa memberikan pelayanan lebih pada masyarakat? Itu salah satu strategi. Keberuntungan saya menjadi Kepala Bapenda Provinsi Sumatera Selatan, gubernurnya itu mantan pegawai Bapenda dan lama di Samsat. Jadi beliau tahu apa yang harus dilakukan di Samsat, kekurangan pada saat beliau itu apa. Jadi kita mendapat bimbingan yang benar jadinya. Baik. Seperti diketahui sekarang kalau ke Samsat itu sudah nyaman sekali kan, sudah jauh beda dengan beberapa tahun lalu. Jadi kalau kita datang ke Samsat itu sudah nyaman. Kemudian antriannya tidak berdesak-desakan, duduknya nyaman juga. Kemudian sekarang sebenarnya sudah di tahun 2019 kita sudah ada aplikasi yang bisa membayar melalui handphone. Itu aplikasi Edempo namanya. Edempo itu bisa kita bayar dari rumah, dari mana saja pun bisa. Kemudian sekarang kalau kapan bayar pajaknya? Tahun 2021. Nah, sekarang kalau bayar pajak, walaupun tidak bawa uang tunai, sudah bisa melalui KRIS. Kemudian sudah ada EDC di sana. Jadi ke ATM bisa langsung kita bisa melalui aplikasi KRIS kan? Betul. Langsung bisa bayar pajak di sana. Iya, jadi kita mengurangi tatap mukanya antara wajib pajak dengan petugas. Jadi itu tinggal ada beberapa pilihan. Tapi kalaupun mau langsung ke Samsat, pelayanan di Samsat sekarang sudah cukup nyaman. Betul. Kita berusaha untuk melakukan pelayanan yang maksimal terhadap wajib pajak. Kemudian ide dari gubernur kita itu ada stiker hologram. Di zaman beliau dulu namanya itu peneng ya Pak, iya yang terbuat dari plat dulu. Nah beliau berinovasi, kan sekarang TNKB, tanda nomor kendaraan bermotor itu berlakunya 5 tahun. Baik. Jadi tidak tahu apakah masih bayar pajak apa enggak. Sudah bayar pajak apa enggak. Karena berlaku misalnya dari 2020 sampai 2025. Nah ide dari Pak Gubernur untuk gimana caranya supaya ada tandanya bahwa kendaraan ini lunas pajak, maka kita ada stiker hologram. Betul. Yang sekarang dinasionalkan. Jadi oleh Kemendagri itu sudah dinasionalkan itu. Dan kemarin kita mendapat penghargaan ya pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Beliau hadir, Pak Abu Bakar juga ikut kemarin di sana di Jakarta. Kita mendapatkan penghargaan sebagai daerah yang menjadi pioner yang melakukan stick hologram. Oke, nah, berarti ide hologram itu betul-betul pure dari Sumatera Selatan. Dari Sumatera Selatan, dari Pak Gubernur. Pak Gubernur itu kemenangan kita karena beliau dari Samsat. Kemudian juga seperti kita sekarang sudah bisa melalui, insya Allah di 2022 kita bisa melakukan pembayar pajak melalui modern channel atau kanal digital. Jadi nanti bisa ke Indomaret, bisa sekarang sedang proses. Dan insya Allah nanti tanggal 1 ada launchingnya di iya. Jadi tapi karena ada
permasalahan penganggaran, jadi belum bisa dilaksanakan tahun ini. Di 2022 insya Allah kita sudah bisa. Jadi ada pilihan wajib pajak misalnya sedang sibuk tidak bisa ke kantor atau handphonenya lagi macet, bisa ke Indomaret, bisa ke Alfamart, atau bisa juga kalau sedang di rumah seperti kita belanja online. Mobile banking. Mobile banking bisa. Iya. Kalau mobile banking sudah bisa melalui Edempo. Betul. Coba bisa dites itu. Dari aplikasi Edempo. Iya, dari aplikasi Edempo. Baik, Ibu Neng, ini kita ke Pak Abu terlebih dahulu. Pak Abu, inovasi apa lagi yang diberikan oleh kantor Samsat untuk memberikan kenyamanan atau mungkin kemudahan pada masyarakat? Kalau jasar harja, kan kita punya back ya. Maksudnya masyarakat sudah membayar yang namanya SWD KLJ. Tentunya saya harus melayani dengan baik. Betul. Jadi dipastikan Mas Pio sekarang itu untuk korban yang meninggal di tempat, kecelakaan di Sumsel itu 1 hari. 1 hari? 1 hari wajib bayar. 1 hari jasa raja pasti bayar? Tidak ada tawar menawar, 1 hari wajib bayar. Baik. Jadi saya punya teman-teman yang di kantor Samsat sudah kerjasama dengan masing-masing Kasal Lantas, dengan unit Laka Lantas. Begitu dapat informasi ada korban MD, kita bergerak. Tidak boleh orang datang ke jasara harja. Baik. Itu hanya standby di rumah, pasti dibayarkan. 1 hari. 1 hari. Dan Sumsel itu termasuk peringkat nomor 9 dari 29 provinsi Indonesia, tercepat. ya. Tercepat di Indonesia. Iya. Keren sekali jasara Jadi harja. kalau misalnya ada orang kecelakaan, kita sudah punya komunikasi dengan pihak teman-teman kepolisian, dengan pihak rumah sakit. Baik. Begitu ada korban masuk rumah sakit, pihak rumah sakit menginfokan ke jasara harja. Betul. Sehingga kami bisa langsung berikan jaminan. Nggak perlu bayar lagi, langsung di-cover oleh jasara harja. Mau kecelakaan jam 2 malam, jam 3 subuh, aman pokoknya. Semua rumah sakit hampir 1% dah kami cover. Bisa langsung ke jasara harja seperti itu. Bisa langsung semua ya Pak diberesin. Kemudian di Samsat juga sekarang kalau sudah dilihat itu ada jalur khusus untuk lansia, disabilitas, termasuk tunarungu. Kita ada tunarungu itu kita ada sudah sudah ada tersendiri untuk memandu yang bisa berbahasa isyarat. Baik. Iya, jadi kalau ada tunarungu yang datang bisa kita layani dengan bahasa isyarat, dan ada khusus loketnya atau tempat pembayaran khusus untuk lansia, ibu hamil, ibu menyusui, orang tua, tunarungu ada khusus loket. Jadi nggak ngantri lagi. Nggak ngantri lagi, nggak ikut yang rame-rame kan, kasihan mereka. Karena mereka memiliki keunikan tersendiri. Itu sudah tersedia hampir di semua Samsat, di Palembang 1, Palembang 4, Palembang 3, hampir coba dilihat nanti kalau ke Samsat sudah ada loket khusus untuk. Baik, kantor Samsat sendiri ada di mana saja Pak? Kalau kantor Samsat hampir semua kabupaten kota. Kalau di Kota Palembang sendiri? Samsat di Kota Palembang ada Samsat Palembang 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 untuk Palembang. Samsat. Kita untuk Samsatnya sudah ada 29. Di Provinsi Sumatera Selatan? Di Provinsi Sumatera Selatan ada 29. Jadi satu kabupaten itu bisa 2, ada yang 3 bahkan. Kemudian kita juga punya Samsat Corner, punya Samsat Mall, punya Samsat Desa. Samsat keliling. Samsat keliling. Nah, Mobile. Samsat keliling kita ada 22 kendaraan. Yang Salah mobile. satunya itu di Simpang Polda. Wah, itu ya mobile bisa di mana saja. Betul. Di mana tempat keramaian atau di mana desa yang jauh, kalau di kabupaten bisa didatangi dengan Samsat keliling. Betul. Karena pemerintah tahu dan sadar kita akan mengeluarkan uang harus di-treat juga dengan sangat baik ya Bu. Iya. Jadi memudahkan mendekatkan tempat pembayaran bagi wajib pajak yang sudah berniat baik ingin membayar pajak. Kita dan yang berkontribusi terhadap pembangunan tentunya. Dan berkontribusi tentunya terhadap pembangunan daerah. Baik, ini saya akan membahas terkait dengan 1 hari tadi Pak. Siap. Karena kita logikanya adalah kalau seandainya kita lagi berduka seperti itu memang tidak terfikirkan untuk mengurus segala macam segala macam persyaratan. Berarti memang pada saat kejadian laka lantas kita langsung berkoordinasi dengan teman-teman kepolisian. Jadi saya punya teman-teman di seluruh kabupaten kota. Begitu ada laka lantas kita langsung komunikasi setiap hari petugas kita langsung ngecek ke laka lantas dan rumah sakit. Nah begitu ada informasi korban kecelakaan meninggal dunia kita langsung bergerak sehingga bisa 1 hari. Dan tidak boleh orang datang ke jasa harja, tidak boleh. Semua dibantu sepenuhnya by sistem, by aplikasi. Pembayaran langsung masuk ke rekening tanpa potongan apapun. Gratis seperti itu. 50 juta. 50 juta. Bulan-bulan 50 juta. Untuk meninggal dunia. Betul. Kalau masuk rumah sakit itu 20 juta. Itu nanti kita cover ke rumah sakit, kita jamin ke rumah sakit. Sehingga tidak ada lagi korban yang masuk rumah sakit selain jamin terlantar. Terlantar udah nggak ada. Baik, kalau seandainya ada juga jaminan lain yang dimiliki oleh orang tersebut. Asuransi lain. Misalnya dia sebagai peserta BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan ya, Betul. itu double proteksi. Double proteksi. Penjamin pertama adalah jasara harja. Kalau misalnya biaya plafonnya jasa harja sudah maksimal 20 juta, nanti lanjut ke BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kalau seandainya masyarakat
maaf lah, misalnya kita katakan cukup parah, Ya. yang membutuhkan banyak dana seperti itu, operasi dan sebagainya, Jasara Harja akan cover terlebih dahulu. Maksimal 20 juta. Baik. Nanti lanjut ke BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan. Untuk mengcover selanjutnya Iya. biaya pengobatan sendiri Iya. sampai dia sehat. Karena kita udah ada PKS di tingkat nasional juga seperti itu. Baik, seperti itu. Itu keren, Bu. 1 hari bisa langsung selesai. Iya, 1 hari. Iya. Kapan lagi kalau tidak Kapan sekarang lagi? kita membenah, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat seperti itu. Betul. Ini terkait dengan kenyamanan Samsat juga, Ibu. Kalau seandainya kita lihat Samsat ini kan dekat dengan masyarakat seperti itu. Apakah memang kantor-kantor Samsat ini dibuat dekat dengan masyarakat itu salah satunya agar masyarakat lebih tertarik tentunya untuk membayar pajak ini sendiri? Begini, masyarakat wajib pajak itu sudah mau, apalagi dia mau ke kantor, sudah meluangkan waktu, sudah mau membantu pemerintah melalui ketaatan dia membayar pajak. Nah, kita ini kan sebagai pelayan, ya bagaimana kita melayani supaya tamu-tamu kita ini nyaman datang gitu kan. Betul. Supaya dia nyaman datang, supaya dia bisa kembali lagi nanti di tahun-tahun depan dengan kerinduan, dengan pelayanan kita. Baik dari pemerintah sendiri dengan Bapendanya, pihak kepolisian juga pihak Jasara Harja sama, kita bersinergi di sana, saling mengingatkan kalau ada kekurangan dari Bapenda, dari Lantas. Kita alhamdulillah ya Pak ya, kerjasama kita cukup baik. Betul. Di Samsat Sumsel ini. Kita di atasnya seperti Pak Abu, saya dan Dirlantas itu selalu berkoordinasi terkait dengan pelayanan di Samsat. Baik. Karena tidak bisa terpisah. Bukan hanya Bapenda sendiri yang harus bagus, Jasara Harja bagaimana polisinya, nanti kan masyarakat taunya Samsat itu. Iya, makanya saya bilang di Samsat ya Pak. Tidak ada yang salah polisi, tidak ada salah Bapenda, tidak ada salah Jasara Harja. Kalau ada kesalahan itu kesalahan di Samsat, kesalahan bersama. Sama-sama. Kepinginan kita Mas Pio, begitu orang datang ke Samsat, bayar pajak normal pengesahan, 3 menit selesai. 3 menit, iya, 3 menit, 5 menit selesai. Iya, gitu. Udah nggak zamannya kita mempersulit masyarakat. 3 menit datang ke Samsat, bayar, selesai langsung pulang. Asal persyaratannya dibawa. Iya. Gitu ya. Kalau persyaratan khususnya apa saja yang harus dibawa masyarakat? Ya biasanya hanya KTP. Kalau untuk teliti ulang, KTP hanya sama KTP STNK sama aja. STNK saja. KTP, STNK udah bisa Iya, selesai. uang tentunya. Iya, betul. Tapi kalau anak muda zaman sekarang biasanya uangnya ada di handphone, Bu. QR barcode. Baik, kita akan kembali membahas terkait dengan pemutihan pajak usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Suara Sriwijaya. Saat beraktivitas, jangan lupa untuk memakai double masker. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) mengatakan, Masker double bisa efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Masuknya berbagai varian baru menuntut kita untuk lebih ketat memproteksi diri. Tapi, memakai masker double, penggunaannya juga harus tepat. Ini dia panduannya. Selamat datang di Corona Fashion Show. Fashion Show menarik, gaya nyentrik namun menggelitik. Kita sambut peserta pertama kita dengan tema anti kuman, anti bakteri, dan antivirus. Selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir. Sebelum dan sesudah melakukan aktivitas atau menggunakan hand sanitizer. Peserta selanjutnya dengan tema jaga jarak aman. Jaga jarak minimal 1 meter saat berbicara dan beraktivitas. Jarak boleh jauh, tapi hati kita tetap bersatu. Peserta yang terakhir dengan tema anti percikan air dan debu.
Masker dan face shield dapat melindungimu. Terima kasih telah membantu mencegah penularan COVID-19 menuju Indonesia sehat. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya. Kita masih akan membahas terkait dengan pembayaran pajak. Tentunya ada program pemutihan pajak dan denda SWDK LLJ dari kendaraan bermotor yang harus dimanfaatkan oleh masyarakat. Kalau kita tanya dengan kedua narasumber kita, sampai kapan Bu? Tanggal pasti program ini akan dilakukan? Dari 1 Oktober sampai 31 Desember. 31 Desember. Iya. Jadi pada saat tanggal 31 Desember, kalau seandainya baru pun ingat bisa tetap bayar? Bisa. Dengan keringanan? Iya. Di batas jam 12. Baik, 12 malam. Siang kalau saya doang, menggunakan aplikasi juga bisa sampai malam ya? Kalau aplikasi. menggunakan aplikasi itu, ya karena kita ada postingnya di bank yang kita baik. kalau Bapenda sama Jasara Harja sebenarnya menerima saja, tapi bank kan ada aturan kan. Betul. Jadi kita juga ikut karena kasda kita kan bank. Baik, jadi himbauan pada masyarakat tentunya untuk membayar pajak. Katakanlah sebelum tanggal 31 Desember atau kalau seandainya memang baru ingat tanggal 31 Desember, kira-kira sebelum pukul 3 sore pajaknya sudah harus dibayarkan. Sudah harus dibayarkan. Jadi pelayanannya untuk di tanggal itu jam 12 siang itu masih bisa diterima. Baik, kembali kita akan membahas terkait dengan pelayanan pajak. Tadi terdengar kata 3 menit. 3 menit itu kalau seandainya cukup singkat, 180 detik. Kita sudah bisa bayar pajak di Samsat. Pak Abu Bakar bisa dijelaskan bagaimana kita bisa menghitung 3 menit itu, maksudnya kan satu waktu yang betul-betul singkat. Ya, jadi wajib pajak datang ke Samsat membawa STNK asli sama KTP. Untuk teliti ulang. Untuk pengesahan ya. Pengesahan, nanti langsung ke drive-thru bisa aja. Nggak keluar dari mobil kok. Langsung dari mobil bisa dilayanin. Iya. Iya. Jadi jangan cuma beli makanan bisa drive-thru. Bayar pajak Samsat juga ada. Sudah lama. Jadi kita kasih STNK-nya sama KTP-nya ke petugas, langsung ditetapkan, langsung bayar, selesai. Baik. Dan kita kalau sekarang menerima hologram tadi yang kita pasang sendiri. Iya, diterima stiker kita pasang sendiri di plat nomor. Jadi kita bisa ngelihat, sayang kalau sudah bayar pajak stikernya tidak dipasang, nanti disangka belum bayar. Nah, harusnya juga berkembang stigma di masyarakat yang nggak punya hologram itu nggak keren. Iya. Itu harus kita gaungkan, boleh juga sosialisasi. itu, ya boleh. Yang nggak punya hologram di kendaraan bermotornya nggak keren. keren. Boleh itu. Itu Pak, jadi boleh juga itu. Nggak peduli iya. pajaknya. Jadi kalau seandainya lihat di mobil, kalau seandainya sniper, wah itu belum bayar pajak tuh ya orang. Iya, harus merasa malu sehingga dia punya keinginan untuk membayar pajak. Dan kita udah tes kemarin bisa disorot sama kamera etle. Jadi kita bekerja sama dengan Lantas. Jadi kalau lewat ada ini yang nggak ada stiker hologramnya atau stiker yang lama masih terpasang. Tahun kemarin bayar pajakan, tahun ini belum bayar pajak, udah ketahuan. Iya, ketahuan. Polisi juga bertindak. Polisi bukan menilang itu karena pajaknya mati, bukan. Karena STNK-nya tidak disahkan. Baik. Nah ini yang jadi biasa masyarakat bilang, aduh saya ditilang karena belum bayar pajak. Bukan itu ya. Bukan Pak. Jadi pada saat membayar pajak, STNK-nya kan ada kolom pengesahan tuh 4. 1, 2, 3, 4. Jadi begitu kita bayar pajak, tanda pajak lunas, baru kita kan nanti STNK baru disahkan Pak dengan cap bahwa sudah STNK-nya ini, bahwa mereka sudah lapor bahwa kendaraannya benar gitu kan. Jadi bukan dia menilang karena pajaknya mati, bukan. Karena STNK-nya tidak disahkan. Baik. Jadi STNK-nya berlaku 5 tahun, iya, tapi 5 pengesahannya tahun. tiap tahun disahkan. Baik. Itu yang ditilang oleh kepolisian itu adalah ketika STNK tidak disahkan. Kalau masalah pajak tetap dilakukan denda seperti itu kalau telat membayar pajak. Nggak bayar pajak nggak keren, nggak ada stiker hologram nggak keren ya, di kendaraannya. Jadi mau apapun tipe kendaraannya, setinggi apapun tipe kendaraannya, kalau tanpa stiker hologram nggak keren. Itu harus digaungkan Pak, agar masyarakat bisa merasa, oh kalau saya punya stiker hologram di kendaraan saya adalah wajib pajak yang taat membayar pajak. Nah ini terkait dengan kalau sana masyarakat ini kan sekarang menerima informasi itu terkait dengan media sosial, Instagram ataupun YouTube, Twitter. Kalau Jasara Harja sendiri, concern nggak Pak terkait dengan hal itu, media sosial dan lain sebagainya? Kalau Jasara Harja, kita setiap bulan Mas Bio ya, setiap bulan itu mengumpul teman-teman media untuk menyampaikan bagaimana progres pelayanan jasa harja yang diberikan Jasara Harja. Itu kita sampaikan kepada media. Pembayaran santunan, berapa jumlah pembayaran santunan, bagaimana proses pembayaran santunan, itu kita informasikan. Terbuka. Baik. Jadi kalau tidak kita sampaikan, kesian masyarakat.
wah bagaimana kinerja Jasara Harja. Betul. Makanya kita pastikan kita sampaikan ke media sosial, terbaik media cetak juga, media lokal juga seperti itu. Sampai hari ini santunan yang dibayarkan sekira berapa? Oke, jadi jumlah santunan yang sudah kita bayarkan sampai dengan bulan Oktober ya, itu 38,6 miliar. 38,6 miliar. Ya, itu sampai dengan bulan Oktober tahun 2021. Nah, jika dibanding dengan tahun 2020, 30,3 miliar. Ada peningkatan lebih kurang 8,3 miliar, meningkat. Baik. Peningkatan itu bukan sesuatu yang positif sebetulnya ya, ya. Yang meningkat ini karena pertama di tahun 2020 adanya COVID, pembatasan. Masyarakat tidak banyak aktivitas. Sekarang udah mulai bebas liburan, nih. Tidak banyak keluar. Sekarang sudah mulai bebas. Jadi kita meningkat pembayaran santunan itu dibanding tahun yang lalu 27%. Cukup banyak. Baik. Ini rata-rata kebanyakan korbannya yang MD nih. Karena sudah mulai bebas, ya sudah. Sehingga Jasara Harja memberikan santunan dibanding tahun lalu meningkat lebih kurang 8,3 miliar peningkatannya. Namun jika dilihat dari 5 tahun terakhir, tahun 2017 kita bayar santunan 27,3 miliar. Tahun 2017 37,3 miliar. Tahun 2018 meningkat jadi 49,3 miliar. Banyak sekali itu Pak di tahun itu. Nah, tahun 2019 meningkat jadi 52,3 miliar. Baik. Tahun 2020 kena ada COVID turun. Kita hanya memberikan santunan 38,5 miliar. Baik. Nah, tahun 2021 mulai naik lagi nih. Karena masyarakat sudah punya aktivitas. Betul. Otomatis meningkat lagi santunan. Semakin landai angka yang disebutkan oleh Pak Abu itu semakin baik sebetulnya. Nah, yang paling banyak korbannya adalah korban yang pengguna sepeda motor. Betul. Nah, makanya kita menghimbau kepada orang tua, kepada masyarakat untuk tidak memberikan anak-anak di bawah umur. Apakah memang dari persentase kendaraan yang banyak terjadi kecelakaan lalu lintas kendaraan bermotor banyak anak-anak? Rata-rata itu yang paling banyak adalah pelajar. ABG ya, iya. Anak baru gede ya. Nah, itu jadi makanya kita himbau kepada orang tua tidak memberikan sepeda motor kepada anak-anak yang masih SD, SMP, SMA. Iya. Karena relatif lebih rawan kecelakaan seperti lebih baik dikasih aplikasi online saja. Diantar ke sekolahan. Ya, aplikasi online juga oke juga Pak. Nah, kalau persentase sendiri dari pajak dari untuk Bapenda sendiri tadi seperti yang ditanyakan untuk di medsosnya kita punya IG Bapenda, juga punya Facebook Bapenda. Di sana setiap hari kita tayangkan. Saya lihat setiap hari ada postingan. Setiap hari ditayangkan berapa realisasi sampai dengan hari ini, terutama untuk kesamsatan BBN dan PKB. Jadi untuk sampai hari ini sebelum saya ke sini tadi untuk PKB itu sudah 91,52%. Kemudian untuk BBN-nya bahkan sudah 92, dari target yang iya, jadi prediksi kita di tahun ini BBN dan PKB kita akan over target lagi. Over target? Iya. Kira berapa Bu, menyentuh angka berapa? Mungkin di angka 100,5% di itu, akhir. Baik, itu artinya masyarakat juga semakin sadar untuk membayar pajak. Iya. Ditambah dengan program pemutihan kita ini berhasil. Jadi masyarakat yang tadinya enggan membayar pajak karena kena progresif, mereka sekarang berbondong-bondong. Kemudian juga yang BBN, takut BBN kalau karena takut terkena pajak progresif, mereka melakukan BBN. Baik. Terbukti dengan angka BBN meningkat. Baik, terakhir pertanyaan, kalau seandainya ada stigma di masyarakat, udahlah nggak apa-apa, nggak usah bayar pajak dulu, nanti akan ada pemutihan. Nah, Ibu menanggapi stigma negatif ini seperti apa? Itu salah. Pemerintah melakukan program itu melihat situasi. Sekarang kita kenapa 2 tahun berturut-turut Pak Gubernur melakukan program pemutihan? Karena keadaan. Baik. Dengan dampak COVID ini yang dipikirkan oleh Pak Gubernur untuk pemulihan ekonomi nasional. Baik. Di antaranya apa yang bisa dilakukan di Bapenda? Pak Gubernur mengambil inisiatif untuk melakukan pemutihan. Sehingga tidak ada kepastian. Tidak ada kepastian. Tahun depan lagi. Kalau sudah normal, kemungkinan tidak ada pemutihan lagi. Baik. Iya. Pak Abu, boleh terakhir ini pengen ngajak masyarakat terlebih dahulu untuk memanfaatkan program ini, jangan sampai disia-siakan. Ya, yang pasti bahwa Pak Gubernur memberikan pembebasan biaya administrasi atau denda ya, termasuk Jasara Harja. Kita sampai dengan bulan Oktober sudah 668 juta denda yang kita hapus. Baik. Denda yang kita hapus. Nah, tentunya kita menghimbau kepada masyarakat Sumsel untuk memaksimalkan pembayaran pajak kendaraan bermotor SWD KRG pada masa pemutihan ini. Nanti tahun 2022 mungkin 5 tahun ke depan nggak ada pemutihan, close. Nah, tentunya ya ini dimanfaatkan maksimal betul itu loh. Jangan sampai telat memanfaatkan waktu yang ada, kesempatan yang ada, seperti itu. Baik, Bu Neng, boleh juga diajak masyarakat Sumatera Selatan ini untuk memanfaatkan program ini.
untuk masyarakat Sumatera Selatan di seluruh Sumatera Selatan, kabupaten kota, marilah kita memanfaatkan kesempatan yang masih 1 bulan lebih sampai tanggal 31 Desember untuk dalam rangka program pemutihan ini yang dilakukan oleh Pak Gubernur, programnya pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Mari kita ikuti kesempatan ini, jangan kita lewatkan, jangan seperti tahun kemarin. Tahun kemarin kita sudah ada program yang banyak, tahun ini ditanyakan. Karena kita kan membaca situasi juga, tidak mungkin dalam tahun berturut-turut kita akan melakukan program yang sama. Jadi itu mari sekarang kita bersama-sama untuk menyukseskan pembangunan Sumatera Selatan dengan taat membayar pajak, apalagi sudah ada program pemerintah untuk memutihkan, membebaskan denda dan bunga dan juga progresif ini. Baik. Jangan sampai nanti Pak Abu dan Bu Neng nanti hadir lagi ke TVRI, ada yang telepon lagi, Bu, ada keringanan nggak deh? Tahun depan belum pasti ada keringanan. Tidak ada lagi. Tapi yang pasti kalau masyarakat membayar yang namanya PKB, bayar SW, KLLJ, ada kepastian jaminan. Kalau misalnya pajaknya nunggak, SW nggak dibayar, ya nggak ada santunan dari jasara harja, kan kesian. Tentunya harus wajib taat bayar pajak, taat bayar SW, agar masyarakat juga memperoleh hak dari negara, dari pemerintah. Baik, itu pasti. Pajak itu dari kita, tapi digunakan juga untuk kita semuanya. Terima kasih Ibu Neng Muhaibah, Kepala Bapenda Provinsi Sumatera Selatan sudah bergabung di Suara Sriwijaya. Terima kasih juga Mas Pio. Pak Abu Bakar, Pak Al-Jufri. Selalu. Ya, sehat dan sukses selalu juga Pak Abu Bakar Al-Jufri, Kepala PT Jasara Harja Cabang Sumatera Selatan. Kita berharap sampai 31 Desember 100% atau over target juga oke untuk pembayaran masyarakat. Terakhir pesan saya, manfaatkan kesempatan pemutihan. Kalau kecelakaan usah takut, lapor kepada pihak kepolisian. Kami akan segera mengajukan santunan. 1 hari, Jasara Harja langsung datang ke rumah. Tapi jangan juga direncanakan. Jangan direncanakan. 1 hari pasti kita bayarkan. Masuk rumah sakit nggak perlu bayar, kita yang bayarkan. Tapi jangan mau kecelakaan. Jangan mau kecelakaan. Tapi kalau seandainya memang sudah terjadi, apa boleh buat? Siap. Pelayanan dari pemerintah tentunya semakin baik. 1 hari bahkan bayar pajak hanya 3 menit. Itulah tadi memang kita sudah membahas terkait dengan pemutihan pajak. Kita berharap pemerintah memberikan program ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat Sumatera Selatan. Terima kasih telah menyaksikan Suara Sriwijaya. Kita akan hadir kembali setiap hari Selasa dan juga hari Kamis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.